Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andos Muhammad Tahir MPD, dosen DPK Prodi PGSD Institut Cokro Aminoto Pindrang, sekaligus sebagai Ketua Prodi. Pada kesempatan ini, saya mengikuti PDD UKTPT Cerdos tahun 2026 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah muatan lokal. Mata kuliah muatan lokal merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester ganjil atau semester 1 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran. 1. Capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan CPL. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 menguasai prinsip dan teori pendidikan muatan lokal di sekolah dasar. CPL 3 menguasai pengetahuan konseptual bidang studi bahasa daerah Bugis di sekolah dasar. CPL 4 menguasai konsep dan teknik evaluasi, proses dan evaluasi hasil pembelajaran muatan lokal bahasa daerah Bugis sekolah dasar. CPL 5 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa dikenal dengan CPMK. CPMK 1 mampu memahami ejaan bahasa daerah Bugis yang baik dan benar secara mandiri dan penuh tanggung jawab. CPMK 2 mampu mengerjakan dan mengeja dan membaca huruf lontara Bugis yang baik dan benar. CPMK 3 mampu memahami tentang frase bahasa Bugis. CPMK 4 mampu menyusun kalimat bahasa daerah Bugis dengan teratur. CPMK 5 mampu menyusun paragraf bahasa daerah Bugis. Dan CPMK 6 mampu memahami dan menganalisis jenis-jenis kue tradisional daerah Bugis Pindrang. Selanjutnya, yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Pada mata kuliah muatan lokal, kami susun ada 12 CPMK. Namun, pada kesempatan ini akan dibahas pada pertemuan kedua adalah CPMK 2, yaitu mahasiswa dapat mengeja huruf lontara yang baik dan benar secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Berikutnya akan kami sampaikan deskripsi mata kuliah muatan lokal yang khusus akan dibahas pada kesempatan ini di kelas, yaitu mata kuliah muatan lokal adalah mata kuliah wajib pada program studi PGSD di Institut Cokro Aminoto Pindrang, Kabupaten Pindrang. Secara umum, dapat menguasai prinsip dan teori bahasa daerah Bugis secara mandiri dan bertanggung jawab, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,
dan terukur. Mata kuliah mata lokal ini juga membahas kearifan lokal tentang kue khas Kabupaten Pinrang. Di depan kelas akan dibahas dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu tahap pertama delivery, tahap kedua interaction, tahap ketiga assessment. Selanjutnya kita ketemu di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah ya, karena bisa kembali bertemu pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan. Semoga kita semua sehat-sehat, sukses dalam pembelajaran ini. Izinkan saya untuk berdiri ya. Oke, terima kasih. Iya. Pada pertemuan yang lalu, ya, pertemuan awal yang lalu, kita sudah belajar tentang huruf-huruf lontara, aksara lontara, ya. Iya, dan kita sudah perkenalan dengan memakai bahasa daerah Bugis, khususnya bahasa daerah Bugis Pinrang. Iya. Ya, pelajaran kita yang lalu di sini asen riale, saya sudah tandai bahwa kalau ada warnanya ini kita sudah pelajari. Hah? Iya. Dan huruf lontara. Masih ada yang kenal bahasa daerah Bugis huruf lontara? Ada yang kenal? Yang sudah hafal? Iya. Siapa-siapa yang sudah hafal pertemuan lalu? Oke. Coba Nia. Iya. Aplaus untuk teman-teman kita. Iya, sambil kita belajar, mau belajar. Siapa teman kita yang tidak hadir ya? Oh, hadir semua. Oke, bagus. Ya. Tidak usah menjadi absen karena sudah ada nih semua. Oke. Pelajaran kita berikutnya adalah maroki. Bahasa Indonesianya adalah menulis. Iya, menulis. Iya. Nah, di dalam menulis kita tulis satu-satu, kemudian kita baca satu-satu, namanya mengeja. Nah, ya, sehingga pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah mengeja. Ya. Siapa yang mengeja? Adalah kita semua, anak-anakku semua yang diharapkan mampu mengeja huruf lontara itu. Ya, iya. Apa tujuannya pembelajaran kita pada hari ini? Ya, apa tujuannya? Kita lihat bahasa Bugisnya akatana agurwatta. Ya, kalau di bahasa Indonesia lain itu mata kuliah lain adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya kan begitu. Apa tujuannya? Adalah mahasiswa mampu mengeja huruf lontara si bawa madeceng na lancara. Nah, artinya
tujuan kita ini nanti adalah mahasiswa, anak-anakku semua diharap ya mampu mengeja huruf lontara ya dengan baik dan lancar. Itu. Jadi di akhir pertemuan kita nanti kita harus bisa mengeja. Kita harus mengeja. Nah, sebagai dasar pendukung pembelajaran kita adalah ada kamus bahasa daerah Bugis yang Bapak sudah tulis, ya, yang Bapak sudah tulis. Jadi sebuah buku ada di bawah. Nah, nanti kita buka pada kegiatan pembelajaran kita nanti, ya, nanti dibuka. Oke. Nanti. Okay. Ada yang tidak bawa bukunya? Ada. Iya, duduk di dekatnya temannya saja, ya. Kalau ada yang tidak bawa, oke. Iya. Untuk mengetahui cara mengeja itu, kita akan bekerja kelompok, ya. Bekerja kelompok. Bacanya dalam bahasa Bugis Makjama Kalompo. Makjama Kalompo. Nah, caranya ikuti ya. Kita bikin kelompok ini sekarang. Pertama, ya. Pertama, di kelompok 5 tahun, ya. Ya. 1 2 3 4 5. Kelompok 1. 1 2 3 4 5. Kelompok 2. 1 2 3 4 5. Kelompok 3. 1 2 3 4. Ya, 4 nih. Karena ya. Ya. Caranya atur kursi tak setengah lingkaran. Satu kelompok setengah lingkaran. Kita maju-maju supaya bisa ya. Ya. Bagi kelompoknya, iya. Oke, mundur saja sedikit. Ya. Iya. Jangan dulu buka. Jangan buka. Siapkan alat tulis menulisnya. Bahkan kalau ada yang bawa laptop, boleh buka laptopnya, karena ada aplikasi huruf lontara di dalamnya. Siapkan alat tulisnya. Iya. Berikutnya, alai kamu tak, alai kamu tak. Ambil kamusnya. Ya. Ambil, setiap kelompok harus ada. Ya. Setiap kelompok harus ada kamusnya. Ya. Ya. Tulislah sekurang-kurangnya 5 kata yang ada dalam kamus. Tulislah sekurang-kurangnya 5 kata yang ada dalam kamus. Ya. Tulislah minimal 5 kata bahasa Bugis yang ada dalam kamus bahasa Bugista. Iya. Masing-masing kelompok minimal 5 kata. Ya. Masing-masing kelompok, ya, mapitangi. Jadi sebentar kalau selesai,
masing-masing kelompok perlihatkan kepada kelompok lain. Tuh? Jadi bisa ditulis, bisa di laptop. Tuh? Iya. Wasile jamang kelompok nah. Dah? Paham sampai sini? Oke. Sudah bisa kita mulai bekerja? Iya, jama mana ini? Masing-masing kelompok. Bekerjalah dengan baik, saling bertanya, saling diskusi, saling mengisi di dalam kelompoknya. Oke. Ya. Ya. 5 saja ya. 5 saja. Ya. Satu kelompok. Ya, kan kerja kelompok. Jadi 5 itu dilimai. Iya. Silakan. Nah, kerja kelompok. Ya. Oke. Ingat ya. Dipertanggungjawabkan sebentar. Ya. Ya. Dipertanggungjawabkan. Oke. Sambil bekerja saya lihat. Ada masalah? Tanya Bapak ya. Ya, jadi kalau ada masalah tanya Bapak. Oke. Ya. 5 semuanya. Enggak. Kesempatannya sampai 50 menit. Tidak boleh lewat. Jadi semua saling membantu Ki. Karena hari ini adalah mata pelajaran matan lokal bahasa Bugis. Ya. Ya, sekali-sekali anak-anakku bisa pakai bahasa Bugis. Ya, supaya paham maknanya. Sekali lagi saya ulangi, Pak Gubernur kita Andi Sudirman Sulaiman sangat mengharapkan kepada kita menjaga bahasa Bugis ini termasuk aksara lontaranya. Nah, iya. Sehingga kalau kita nanti mengajar di SD, insya Allah, nah, kitalah yang mengajarkan kembali. Ingat ya, sebagai alat bantu buka saja kamusnya. Ya, sekurang-kurangnya 5. Kasih tak kode kalau terlalu banyak, enggak je. Oke. Waktu bekerja ya selesai. Kita mau pertanggungjawabkan hasil kerjanya
masing-masing kelompok. Ya. Biar tidak sampai. Biar tidak sampai. Biar tidak sampai. Biar tidak sampai 5. Oke, selesai. Kita mau presentasi, ya, masing-masing kelompok. Ada yang mewakili satu membacakan, ya, mengeja, ya. Kelompok berapa yang? Kelompok 1, silakan, siapa wakilnya? Silakan ke sini atau di sini. Iya. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengeja bahasa yang pertama AGJ. AGJ itu artinya kenapa. Kenapa? Ingat di AGJ, kenapa? Oke. Yang kedua bobo. Bobo itu adalah buku. Yang ketiga adalah caleda. Caleda itu jenis. Yang keempat degabra, yaitu tidak ada. Yang terakhir dorata, yaitu berkata. Oke, aplaus untuk teman-temannya kelompok 1. Iya. Supaya kita ingat terus apa yang disebutkan teman, cara bacanya, maka kelompok lain pasti sudah bisa mengenalnya. Ya. Siapa lagi kelompok yang? Kelompok 2, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu manajah bahasa Bugis. Yang pertama AGJ, yaitu kenapa. Yang kedua aja, kembalikan jangan. Yang ketiga asulea, yaitu permainan. Yang keempat maja, yaitu besok. Yang terakhir tahu dengan cara. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita lihat ujian. Saya uji kitab. Ya. Iga maca mejai nomor sedi. Siapa yang tahu nomor 1? Ya. Kariba. Aplaus untuk kita semua. Iya. Iya. Guru kita yang akan datang, pelajaran kita yang akan datang adalah mak guru, mak baca, belajar membaca. Iya. Saya pikir demikian anak-anakku untuk pelajaran kita hari ini. Ingat ya, pelajaran kita berikutnya adalah membaca. Iya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga kita sukses, lulus semua dalam ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Iya, Kina.